Kita sudah lebih dari setengah jam kita ngobrol. Ini kita jawab pertanyaan ya. Kalau kita lihat, apakah ada pertanyaan yang ditujukan kepada Raja? Sebentar saya lihat dulu. Oh, Bang Dodi bilang ppm itu part per million. Singkatan dari part per million. Siap. Oke. Ini kelihatannya apa? Oh, baru Munanda dari Pekanbaru. Woi, apa kabar nih? Wah, ini pasukannya raja semua nih. Oh Dari ya. Jogajo mana-mana. Rakyatnya Betul. raja semua. Jogajo Bintaro, Ciledug. Kemudian ada Jogajo dari mana lagi? Waduh, luar biasa nih. Jogajo Bintaro, Jogajo Purwokerto. Cimanggis. Wih, mantap. Kemudian Jogajo, apa Jogajonya mau. Iya, oke. Eh, oh, belum ada yang nanya nih. Semua baru salam-salam aja. Baik, apakah ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, kita ngobrol lagi yang lain. Ups, salah login akun. Lah, ini siapa nih? Ada aja. Tapi minta save live ya. April ketinggalan. Oke. Eh, ada kok di akun saya ada. Jadi sekarang fokus produksi. Nah, ini ada pertanyaan. Juga Jo Pintaro, Ciledug, mantap Pak Raja. Wah, sukses bersama juga Jo Pak. Amin. Juga Jo Ciledug hadir. Waduh, mantap. Ini followernya Pak Raja semua nih. Saya terpaksa beli lagi nih. Juga Jo. Ini pertanyaan nih dari Yudhistira 81. Ada alasan khusus ketika menentukan produk minuman kacang hijau? Nah, kenapa kok Alat jus khusus. kacang hijau, bukan kacang yang lain? Nah, ini apakah Iya. ada alasan khusus? Tadi siapa yang nanya, Pak Bi? Yudhistira 81. Mas Yudhistiro ya? Yudhistira 81, ya. Iya, Mas Yudhistiro. Iya. Jadi kalau saya sebenarnya bisnis ini itu apa ya, dijebak nasib. Jadi waktu itu yang jalankan ini, foundernya ini sebenarnya bukan saya. Foundernya itu ibu mertua saya, Bu Haja Ida Rosida. Kemudian ada istri saya, Nila Fatima. Jadi mertua saya itu bekerjanya di salah satu apa namanya perusahaan catering BUMN. Saya sebut aja ACS atau Wisata Catering Service. Nah, istri saya itu kerjanya dulu apa namanya pramugari VVIP. Jadi pramugari VVIP yang pada saat itu tuh melayani penerbangannya Pak SBY gitu. Jadi mungkin ini jodoh saya sama Pak Abi. Pak Abi pernah nanganin SBY, istri saya pernah nanganin SBY juga. Jadi kita senasib Pak ya. Ya, jadi istri saya waktu itu taunya bahwa minuman sari kacang hijau itu salah satu minuman favoritnya Pak SBY. Jadi setiap Pak SBY terbang itu harus ada yang namanya sari kacang hijau dan apa namanya kacang goreng yang dibikin dari rumahnya, dari asisten rumah tangganya. Nah, itu dua makanan minuman wajib yang harus ada di pesawat. Kemudian istri saya penasaran, nanya ke mertua saya yang kepala koki itu, ke apa Mama Ida. Mama Ida merasa di challenge bahwa kebetulan jadi gini, kalau supplier itu mau masuk ke pesawat, Pak Bi, itu kan harus melalui ACS dulu. Nah, Ya, ya. otomatis ketika masuk melalui ACS, apa namanya top leadernya ACS itu terutama kepala kokinya itu pasti nyobain dulu, Pak Bi. Jadi nyobain, kemudian dimasukkan di laboratoriumnya ACS. Nah, kebetulan Mama Ida itu apa namanya sudah cukup familiar dengan rasanya, di challenge sama istri saya. Istri saya bilang, "Mah, bisa nggak bikin seperti ini?"
Nah, kebiasaan Mama Ida itu, mertua saya itu luar biasa. Jadi beliau itu kalau di challenge satu produk itu pasti diimprove, walaupun nggak diminta pasti diimprove. Akhirnya satu saat ada pembukaan tender di pesawat untuk penerbangan Pak SBY. Itu pihak purchasing-nya kasih tahu, oh ada ceritanya agak terpotong. Jadi istri saya dengan mertua ini sudah resign dulu. Istri saya mau ngurusin saya katanya. Jadi begitu sudah resign dari dua perusahaan BUMN tadi, itu pembukaan tender, kemudian purchasing KCS-nya men-challenge ibu mertua saya. Bu, ibu kan pernah bikin, gimana cobain untuk bisa masuk tender. Ternyata begitu kita masukkan tender, kita fight, compete, betul-betul fair, apple to apple, masuk lab, kita lulus sama-sama uji bakteri dan lain-lain. Kemudian uji rasa, organoleptiknya oke, rasanya kurang lebih equal sama. Kemudian ketika terakhir itu tes viskositas atau kekentalan produk. Jadi ini produksi existing, ini produknya Jukajo, itu sama-sama di shake, kemudian ditaruh di atas meja. Nah ternyata punya kompetitor kita, existing suppliernya itu mengendapnya cepat, dan endapannya itu hanya seperempat badan botol. Nah punya kita itu selain ngendapnya lama, endapannya pun itu sampai setengah badan botol. Akhirnya dari situ kita menang. Jadi kita 1-0-nya di situ. Kita menang memang di komposisi, tekstur, itu viskositas kita tuh lebih kental dibanding di kompetitor. Akhirnya istri saya mulai bisnis Jukajo, kemudian saya masuk. Begitu saya masuk ternyata berkembang, Pak Bi. Ternyata berkembang, akhirnya perkembangannya nggak tertahan. Saya yang tadinya masih kerja di anak perusahaan Total Oil, itu terpaksa harus resign, karena saya harus ikut nganterin mie jus ke konsumen-konsumen. Jadi saya jadi driver, Pak Bi. Ya, kita sekarang punya jadi kita sekarang punya 10 tim ekspedisi. Nah, dulu itu ketika mengawal itu saya sama istri. Jadi kita pisah mobil, kita nganterin jus itu ke konsumen langsung. Jadi memang dari dulu itu kita sudah menerapkan yang namanya free delivery service ke konsumen kita, Pak Bi. Gitu. Jadi kita dari dulu itu memang sudah sistemnya online, melalui reseller pun memasarkannya ke marketplace. Kemudian kita memang ngebangun armada sendiri. Kita membangun armada sendiri yang namanya Jukajo Delivery Express atau Judex. Nah itu alhamdulillah yang cukup menolong kita di situasi seperti ini, Pak Bi. Jadi kita nggak tergantung dengan offline, gitu. Betul. Jadi Pak Yudhistiro, jadi kalau saya kejebak di sini, Pak Yudhistiro. Oh gitu ya. Oke. Iya. Baik. Bang Dodi, jadi sekarang fokus produksi di internal saja ya, Mas Raja? Ya, jawabannya iya. Iya, tapi ada produk yang kita kembangkan tetap dengan kerjasama dengan pihak Nestle. Itu yang ini Pak Bi, yang diet. Oh, oke. Yang kita bicarakan waktu itu. Ya, itu ditambahin ada kolagennya, jadi bisa selain bisa ngurusin badan, tapi juga bisa cantik. Itu lagi develop, cuma saya nggak ada kerutan ya. Saya minum kolagen nih, lihat. Saya close up-in. Nggak ada kerutan. Ada kerutan nggak? Nggak ada. Itu lagi masih di develop. Oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Jukajo marketnya sudah sampai mana aja, Pak? Dari Indra 069. Sebenarnya kita kalau maaf, diminum sendiri, nggak dikirim. Nanti dikirim. Mbak Santi kemarin kan sudah. Oh iya. Dia minum sendiri. Iya, jadi kalau untuk jangkauan, sekarang kita yang memang sudah sudah ada perwakilan reseller itu areanya baru sampai ke Purwokerto, Semarang,
Tapi ada beberapa reseller sendiri yang kadang-kadang mereka kirim itu bahkan udah ada yang sampai Brunei segala macam. Tapi memang dedicated mereka sendiri yang kirim gitu. Tapi kalau yang kita sendiri kirim itu baru sampai paling jauh itu Purwakarta. Itu ada tuh tadi. Kalau nggak salah nyaksiin live-nya kita juga Purwokerto official. Ya, ini pertanyaannya Sumatera udah masuk belum? Pekanbaru misalnya gitu. Itu Belum, kan belum. ditanyain. Mungkin kalau jadi reseller. Ya masalahnya ini ini kan rantai dingin ya. Dia harus masuk kulkas kan. Betul. Nggak boleh lepas dari rantai dingin dia, karena kita nggak pakai pengawet. Ya, itu masalah tersendiri ya, klasik tuh. Hampir semuanya mengalami. Cukajo, Fair Cukajo Lovers, Cilengsi. Gimana solusinya jika teman saya yang di Surabaya mau ikutan jadi reseller? Silakan dijawab. Nanti aja di grup ya. Mau jadi reseller. Ya bisa nanti mungkin kita bisa berantai ya, mungkin bisa dibantu drop dulu ke teman kita yang di Purwokerto, karena penyebaran dari sampai daerah waktu itu apa ya, kalau nggak salah Semarang, Malang, itu dikirimnya tuh dari Purwokerto. Nanti mungkin saya akan bicara dengan tim Purwokerto, apakah bisa bantu atau tidak. Cuma memang agak nyebrang jauh sih ya. Sebagai leader ya di Purwokerto ya. Betul. Ya, oke. Nah, Cukajo Cimanggis. Pesan via WA, sampaikan terima kasih banyak dan doa buat kesuksesan Cukajo karena donasi ke para medis. Mantap. Amin. Oke. Ini P-Sign ID. Emang sih, jika produksi kecil, kita menjaga produk. Tapi ketika produksinya banyak, menjaga cita rasa jadi buyar. Berarti cita rasa yang ditawarkan sejak awal, rasa produksinya banyak. Ini kayaknya bukan pertanyaan ya. Konfirmasi aja. Tapi kalau boleh saya jawab, Pak Bi. Jadi gini, iya, kalau masalah kemampuan kapasitas produksi, kita itu seharinya tuh bisa sampai 8.000 botol, Pak Bi. Gitu. Cuma pembedanya adalah kalau produksi di kita dalam kapasitas 8.000 itu bahkan saya udah pernah hitung, kalau kita pakai 2 shift itu bisa nyampe 12.000 botol, Pak Bi. Ya. Tapi kapasitas maksimal kita yang sudah pernah kita pakai di sini itu 8.000 botol dalam satu hari. Nah, pembedanya adalah kalau untuk memproduksi 8.000 botol di Cukajo sendiri itu butuh waktu 12 jam. Dengan pembagian per batch-nya itu hanya 80 botol. Memaintain kualitas produksinya itu lebih mudah gitu. Nah, kalau di Nestle sendiri 4.000 botol itu hanya cukup dalam waktu kurang dari 4 jam. Tapi tadi sekali produksi itu dia langsung dia bisa diminimalisir 2.000 botol. Jadi sekali produksi itu 2.000 botol. Nah, itu untuk memaintainnya jadi kalau betul. Jadi permasalahan kita sebenarnya bukan kapasitas produksi. Kapasitas produksi kita tuh per tahun itu bisa lebih dari 100.000 botol. Yang paling tinggi itu kita 95.000 botol per bulan. Itu yang paling tinggi. Jadi kalau quantity sebenarnya di kita nggak masalah. Produksi dalam skala besar tuh di kita nggak masalah. Cuma tujuan kita kerjasama dengan Nestle itu karena mereka punya mesin retort. Bisa mesin retort. Mesin retort itu memanaskan produk sampai suhunya tuh 121 derajat Celcius. Dipanaskan dengan suhu itu dalam waktu kurang lebih 10 menit, Pak Bi. Nah, itu bisa membuat ketahanan produk itu lebih panjang menjadi 3 bulan, gitu. Tapi tadi, ketika kita udah coba, selain rasanya turun, ternyata untuk menjaga kualitas dengan produksi yang mass seperti itu agak sulit. Terlebih karena kandungan kita tuh terlalu banyak yang natural sih, Pak Bi. Terlalu banyak yang alami.
Yang dari Ya awal tuh memang saya 121 derajat itu batas matinya bakteri gitu. Jadi betul betul. bakteri semuanya mati sehingga eh, tidak ada bakteri, betul-betul bebas bakteri, sehingga tidak ada pembusukan di produknya. Ya. Iya, Oke, betul betul. Dan saya lanjut. sebenarnya itu akan bisa menjadi aman, Pak Bi. Kalau saja saya nggak ngeyel. Jadi ngeyelnya saya itu saya nggak mau dipakaikan apa namanya emulsifier. Jadi ada penstabil yang dia itu karakternya chemical, sintetis, yang kalau itu digunakan pada saat produksi, produk itu akan bisa stabil, Pak Bi. Cuman kan saya ngeyel, saya nggak mau nih dalam produk saya itu kemasukan kimia. Karena tadi setiap, ini kan produksinya kan buat ibu hamil. Ketika ibu hamil dan menyusui, ketika si ibu hamil mengkonsumsi si emulsifier tadi, zat kimia penstabil tadi, dikonsumsi sama dia, 1/50-nya itu nanti akan masuk ke si bayi melalui ASI. Nah, itu yang saya nggak mau gitu. Ya. Itu kalau ada seperti itu, misalnya kayak pengawet, pewarna, itu pada jumlah tertentu kan masih diizinkan oleh POM. Nah, Iya, kalau betul. bahan kimia yang dipakai untuk menstabilkan itu masih di bawah presentasi yang diizinkan POM, menurut saya sih harusnya nggak perlu ngeyel ya. itulah saya, Pak. Jadi Ya, karena kamu idealis. iya, Begitu. kalau dari dulu emang saya begitu. Jadi contoh waktu dulu Jukajo itu banyak testimoni bahwa dia bisa bisa apa namanya? Bisa mendukung produksi ASI. Itu saya melarang tim saya, Pak Bi, untuk bicara atau secara tertulis menyatakan bahwa Jukajo itu boleh bisa untuk booster ASI. Itu saya melarang tim marketing saya, nggak boleh tulis. Saya bilang nanti tunggu dulu setelah diteliti sama tim bidang. Kalau tim bidang sudah menyatakan, sudah memiliki bukti bahwa ini memang bisa untuk booster ASI, baru kalian boleh ngomong. Gitu, Pak Bi. Jadi dari dulu saya emang Ya, memang kebanyakan orang sukses itu keras kepala. amin. Ya, contohnya saya juga keras kepala. Tanya aja mana buah saya. Itu sampai Bu Tita aja suka pusing kalau ngadepin saya. Karena saya orangnya keras kepala. Halo April, Iya. mama-mama daftar number one. Nih, kalau ada produk anti keriput. Wah, saya punya nih. Ini April nih, lihat nih. Saya sudah konsumsi berapa nih? Baru 2 bulan. Coba cari keriput saya di mana? Ya, betul nggak? Ada. Raja lebih keriput dari saya loh, kamu itu. April, japri saya. Nanti saya kasih contoh produknya. Oke. Awal strategi pemasarannya bagaimana, Mas Raja? Ini dari Saiful Ilwan. Strategi pemasarannya bagaimana? Oke, jadi kalau teman-teman yang ikut di workshop bisa bikin brand, itu ada Pak Bi itu menyebutkan ada 2 kategori, brand heaven dengan brand hell. Nah, posisi brand heaven itu bisa dicapai ketika orang tuh jatuh cinta pada gigitan pertama. Itu kalau dia makanan ya. Kalau minuman berarti jatuh cinta pada tegukan pertama. Ketika orang sudah merasakan suka dengan produknya, maka insya Allah dia akan beli gitu ya. Nah, itu yang saya gunakan di strategi pemasaran. Jadi kita ini selain zero modal awal bisnisnya, jadi reseller itu ketika ingin memperkenalkan Jukajo kepada calon-calon konsumen mereka, itu kita mengirimkan tester gratis, free tester. Free testernya itu ya betul-betul bulat seperti ini. Memang produknya yang kita kirim sebagai tester, kemudian kita berikan juga gelas-gelas tester seperti ini. Jadi ketika kita kirimkan 1 botol, kita sertakan 25 gelas tester, itu sebisa mungkin dicoba oleh sebanyak-banyaknya orang, karena ada minimum order quantity nantinya. Jadi gitu. Jadi yang saya hajar di awal itu adalah konsepnya Pak Bi tadi, jatuh cinta pada gigitan pertama dengan menggunakan tester tadi. Gitu. Oke. Baik.
Ya, sepertinya sudah nggak ada pertanyaan dan juga waktunya tinggal 4 menit 5 lagi. menit. Ya. 4 menit lagi nggak berasa ya, 1 jam ya. 3 menit lagi. Silakan 1 menit Gimana, Bi? Anda membuat closing remarks. Tapi kemudian saya tutup sesi malam ini. Silakan Raja. Ya, jadi saya ingin jelaskan lagi. Kemarin juga sempat ada biasa nyinyir, Pak Bi. Kok bisa Jukajo Hmm. itu melawan membunuh virus. Jadi saya ingin jelaskan lagi. Saya juga sempat bikin flyernya bahwa Jukajo itu tidak membunuh virus, tapi kandungan fitonutrien itu di dalamnya tuh ada antibakteri, ada antioksidan, ada antiinflamasi. Itulah dia yang mendukung kekebalan tubuh, ketahanan tubuh kita, sehingga ketahanan tubuh tadilah yang membunuh si virus. Itu sih, Babi. Ya, oke. Jadi clear ya, Ya. nggak ada dispute lagi. Jadi Ya. Jukajo membantu meningkatkan daya tahan tubuh sehingga Anda tidak perlu dimasukin oleh virus apapun termasuk COVID-19 ini. Baik, terima kasih Raja untuk waktunya. Terima kasih, Ini Babi. mudah-mudahan ini bukan sesi yang pertama dan terakhir. Nanti saya akan minta Raja untuk kembali menjadi bintang tamu, menjelaskan mungkin bukan tentang Jukajo, tetapi satu teknik pemasaran atau teknik produksi atau apapun yang bisa bermanfaat untuk teman-teman, khususnya pada saat kita work from home. Terima kasih sekali lagi Mas Raja, dan terima kasih teman-teman yang sudah check-in